Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umaira Nur Aini dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat program dengan bahasa C++, yaitu mengisi paket data dengan aplikasi WithM. Ya, seperti biasa di sini saya menggunakan include iostream, include cstdlib. Lalu di sini saya menggunakan include string.h. Mengapa saya menggunakan include string.h? Karena untuk keperluan menampung dan manipulasi data. Selanjutnya di sini saya menggunakan tipe data char untuk variabel log nama, log pass, nama, dan pass. Selanjutnya di sini saya menggunakan tipe data integer untuk variabel saldo, nom, dan i. Selanjutnya di sini saya menggunakan tipe data float untuk tipe data kuota. Maksud saya di sini saya menggunakan tipe data float untuk variabel kuota. RG itu ruang guru, SF itu Spotify, dan YT itu YouTube. Pertama-tama kita akan diberi pilihan, atau kita akan melihat, akan muncul tulisan ini. Kita akan diberi menu buat akun, login, dan exit. Jika kita memilih buat akun, maka program akan memanggil prosedur buat akun, yaitu seperti ini. Nah, kita akan disuruh untuk mengisi username dan password. Jika akun sudah terbuat, maka akan ada tulisan akun Anda berhasil dibuat. Oke, selanjutnya jika kita memilih nomor 2 ini, yaitu login, maka kita akan disuruh mengisi kembali username dan password yang sama seperti buat akun. Jika kita mengisi username dan passwordnya sama, maka akan muncul tulisan hasil login dan ke aplikasi selanjutnya, ke menu awal. Namun jika username dan password yang kita isi itu tidak sama dengan buat akun, maka akan muncul tulisan username atau password Anda salah. Oke, selanjutnya di sini ada exit. Kalau misalkan exit itu berarti akan muncul ketampilan awal lagi. Selanjutnya sebelumnya kenapa di sini saya menggunakan strcmp? Karena untuk memandikan string 1 dan string 2, yaitu username dan password, dan keduanya harus benar baru bisa login. Makanya kenapa pakai dan kalau salah satunya salah, yang nggak bisa login. Sama halnya seperti kalian login di aplikasi-aplikasi yang biasa kalian pakai. Oke, selanjutnya di sini akan ada tampilan sisa saldo, sisa kuota, dan kuota bonus. Pertama-tama kita bakal dikasih saldo sebesar 10.000. Jika kita pilih isi saldo, di sini ada menu-menunya, isi saldo, beli paket data, akses aplikasi. Yang pertamanya pasti kita harus isi saldo dulu, karena nggak cukup juga kalau misalkan kita cuma punya modal 10.000. Di sini isi saldo ya kan pilihan ke 1. Kalau misalkan kita pilih 1, maka program akan memanggil prosedur pilih 1. Itu seperti ini. Nah, untuk mengisi saldo itu kita harus mengisi dengan kelipatan 5.000. Seperti ini. Jika kita mengisi dengan kelipatan 5.000, maka akan muncul tulisan ini. Saldo Anda menjadi saldo yang Anda isi tadi, yang kalian isi tadi, yang diinginkan gitu. Namun, jika yang kalian isi itu bukan kelipatan 5.000, maka akan muncul ini, nominal yang Anda masukkan salah atau bukan kelipatan 5.000. Oke, selanjutnya di sini ada beli paket data. Nah, di beli paket data ini dipilih 2. Nah, di sini akan muncul kuota utama kita dan kuota bonus kita. Lalu akan muncul paket data
apa aja sih yang bakal kita beli itu? Nah, jika kita memilih opsi 1, yaitu UNL reguler, katanya kita dijanjikan mendapatkan 2,5 GB kuota utama sebesar 26.000. Nah, jika kita memilih opsi 1, maka program akan memanggil prosedur opsi 1. Contohnya seperti ini. Nah, jika saldo yang kita isi tadi itu lebih besar atau sama dengan 26.000, maka kuota kita akan terisi 2,5 GB dan pastinya saldo akan berkurang 26.000. Lalu akan muncul tulisan berhasil membeli kuota seharga Rp26.000. Namun, jika saldo yang kita isi tadi itu kurang dari 26.000, maka akan muncul tulisan ini, saldo Anda tidak cukup. Oke, selanjutnya jika kita memilih opsi 2, yaitu Music You, kita dijanjikan akan mendapatkan 1,5 GB kuota utama dan 2 GB kuota Spotify sebesar 17.500. Jika kita memilih opsi 2, maka program akan memanggil prosedur opsi 2, yaitu ini. Nah, jika saldo yang tadi kita isi itu atau saldo yang kita punya itu lebih besar atau sama dengan 17.500, maka kuota akan terisi 1,5 GB, yaitu kuota utama. Dan kita akan mendapatkan kuota Spotify sebesar 2 GB. Dan saldo pun yang pastinya akan berkurang Rp17.500. Lalu akan muncul tulisan berhasil membeli kuota seharga Rp17.500. Selanjutnya, jika saldo kurang dari Rp17.500, maka akan muncul tulisan saldo Anda tidak cukup. Oke, selanjutnya di sini opsi 3, yaitu pagar UTS from home. Kita dijanjikan mendapatkan 500 MB kuota utama dan 3 GB kuota ruang guru. Di sini harganya Rp12.500. Jika kita memilih opsi 3, maka program akan memanggil prosedur opsi 3. Ini jika saldo yang kita punya ini lebih besar atau sama dengan Rp12.500, maka kuota yang akan terisi adalah 500 dibagi 1000 atau sama halnya seperti 0,5 GB atau setengah GB. Dan kita akan mendapatkan kuota ruang guru sebesar 3 GB. Dan yang pastinya saldo kita ini akan berkurang sebesar Rp12.500. Dan akan muncul tulisan seperti yang di atas dan sebelum-sebelumnya tadi, akan muncul tulisan berhasil membeli kuota seharga Rp12.500. Namun, jika saldo kita kurang dari Rp12.500 ini, maka akan muncul tulisan saldo Anda tidak cukup. Oke, selanjutnya opsi 4, yaitu Love Island. Katanya kita dijanjikan mendapatkan 2 GB Spotify dan juga 2 GB ruang guru sebesar Rp20.000. Itu opsi 4. Nah, jika kita memilih opsi 4, maka program akan memanggil prosedur opsi 4 ini. Jika saldo yang kita punyai atau yang tadi kita beli itu lebih besar sama dengan Rp20.000, maka akan mengakses atau akan mengisi kuota Spotify sebesar 2 GB dan kuota ruang guru sebesar 2 GB juga. Dan yang pastinya saldo pun akan berkurang. Saldo yang kita punya itu yang tadi itu, maka saldo pun akan berkurang Rp20.000. Maka akan muncul tulisan berhasil membeli kuota seharga Rp20.000. Namun, jika saldo yang kita punyai ini kurang dari Rp20.000, maka akan muncul tulisan ini, saldo Anda tidak cukup. Ya, selanjutnya di sini opsi 5, yaitu Sanskuy. Katanya di Sanskuy ini kita dijanjikan mendapatkan 5 GB kuota utama dan juga 3,5 GB kuota YouTube sebesar Rp55.000. Oke, jika kita memilih opsi 5, maka program pun akan memanggil prosedur opsi 5, yaitu seperti ini.
Nah, jika saldo yang kita miliki ini lebih besar atau sama dengan Rp55.000, maka program akan mengakses dan mengisi kuota sebesar 5 GB. Lalu kuota YouTube-nya 3,5 GB. Dan saldo pun yang pastinya akan berkurang Rp55.000. Lalu akan muncul tulisan berhasil membeli kuota seharga Rp55.000. Namun jika saldo ini kurang dari Rp55.000, maka akan muncul tulisan saldo Anda tidak cukup. Dan ke pilihan yang terakhir, yaitu Tube and Chill, kita hanya mendapatkan 3 GB kuota YouTube sebesar Rp15.000. Oke, jika kita memilih opsi 6, maka program akan memanggil prosedur opsi 6 ini. Nih. Jika saldo yang kita miliki ini lebih besar atau sama dengan Rp15.000, maka kita akan mendapatkan kuota YouTube 3 GB. Dan saldo pun yang pastinya akan berkurang Rp15.000 dan akan muncul tulisan berhasil membeli kuota seharga Rp15.000. Namun, jika saldo kurang dari Rp15.000, maka akan muncul tulisan saldo Anda tidak cukup. Jika kita memilih yang tidak ada di pilihan ini, yaitu nomor 1 sampai 6, maka akan muncul tulisan opsi tidak ada. Oke, kembali ke atas. Jika kita memilih akses aplikasi, yaitu nomor 3 atau pilih 3 ini, nah maka akan muncul ini sisa kuota utama kita dan kuota bonus kita. Lalu kita akan diberi menu atau diberi pilihan, kita tuh mau mengakses aplikasi apa sih? Di sini ada yang pertama ada Netflix. Di sini tuh Netflix APK pertama. Jika kita memilih Netflix atau APK 1 ini, maka program akan memanggil prosedur APK 1 ini. Seperti ini. Nah, jika kuota utama sama dengan 1 GB, maka kuota utama akan berkurang 0,5 GB. Maka akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai kuota yang Anda miliki tadi itu. Hanya terpakainya sekian gigabyte gitu. Tapi jika kuota utamanya kurang dari 1 GB, maka kuota akan habis atau berkurang. Maksud saya lebih dari 1 GB, maka kuota utamanya akan berkurang. Jika kuota utamanya kurang dari 1 GB, maka akan habis dan muncul tulisan kuota tidak cukup. Maaf, tadi ada yang terlewat. Untuk Netflix dan Instagram itu karena tidak ada kuota aplikasi, jadi mereka menggunakan kuota utama. Di sini lanjut ke APK 2, yaitu YouTube. Jika kita memilih APK 2, maka program akan memanggil prosedur APK 2. Itu ini. Nah, di sini karena YouTube ini memiliki kuotanya sendiri, kuota aplikasi sendiri, maka si YouTube ini menggunakan kuota YouTube. Maka aplikasi YouTube ini menggunakan kuota YouTube. Jika kuota YouTube-nya kurang dari 1 GB dan kuota utamanya itu 1 GB, maka kuota utamanya akan berkurang 0,5 GB atau setengah GB. Dan akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai sekian kuota GB. Namun, jika kuota YouTube-nya sama dengan 1 GB dan kuota utamanya kurang dari 1 GB, maka yang akan berkurangnya itu kuota YouTube-nya sebesar 0,5 GB dan akan muncul tulisan yang sama, pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai kuota YouTube-nya sebesar GB. Selanjutnya, jika kuota YouTube-nya kurang dari 1 GB dan kuota utamanya lebih dari 1 GB, maka yang berkurangnya itu kuota utamanya. Jika kuota YouTube-nya lebih dari 1 GB dan kuota utama itu kurang atau lebih dari 0 GB, maka yang berkurangnya itu ya kuota YouTube-nya ini.
Jika kuota utamanya kurang dari 1 GB, maka akan habis. Dan kuota YouTube-nya pun kurang dari 1 GB, ya maka akan habis dan akan muncul tulisan harus ada kuota utama. Selanjutnya, akses aplikasi yang ketiga, yaitu Spotify. Jika kita memilih APK 3, maka program akan memanggil prosedur APK 3, yaitu ini. Nah, jika kuota Spotify-nya ini kurang dari 1 GB dan kuota utamanya lebih dari 1 GB, maka yang akan berkurangnya itu kuota utama berkurang 0,5 GB. Ini Spotify sama dengan YouTube karena dari dua aplikasi tadi, masing-masing aplikasi mempunyai kuota aplikasinya sendiri. Lalu di sini jika kuota Spotify-nya sama dengan 1 GB dan kuota utamanya kurang dari 1 GB, maka yang akan berkurangnya itu kuota Spotify sebesar 0,5 GB dan akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai sekian kuota Spotify GB. Oke, jika kuota Spotify-nya ini kurang dari 1 GB dan kuota utamanya ini lebih dari 1 GB, maka kuota utamanya akan berkurang. Lalu jika kuota Spotify-nya ini lebih dari 1 GB dan kuota utamanya juga lebih, maksudnya kuota Spotify-nya lebih dari 1 GB dan kuota utamanya lebih dari 0 GB, maka yang akan berkurang ini kuota Spotify. Namun jika kuota Spotify kurang dari 1 GB dan kuota utamanya ini kurang dari 1 GB, maka akan berkurang atau 0 dan muncul tulisan harus ada kuota utama. Selanjutnya ke akses aplikasi selanjutnya, Instagram. Instagram ini sama seperti Netflix, dia tidak mempunyai kuota aplikasi, jadi dia menggunakan kuota utama. Nah, jika kita memilih APK 4 ini atau APK Instagram, maka program akan memanggil prosedur 1. Prosedur APK 1 maksud saya. Ya, ini sama seperti Netflix. Jika kuota utama sama dengan 1 GB, maka kuota akan berkurang 0,5 GB. Dan akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai sekian kuota GB. Jika kuota utama lebih dari 1 GB, maka kuota akan berkurang. Namun jika kuota kurang dari 1 GB, maka kuota akan habis dan muncul tulisan kuota tidak cukup. Oke, selanjutnya ke akses aplikasi yang terakhir, yaitu Ruang Guru. Nah, di sini APK 4 karena yang tadi itu yang APK 1 programnya memanggil prosedur yang APK 1. Yang APK 4 ini program memanggil prosedurnya yang APK 1. Jadi yang APK 5 ini program memanggil prosedur yang APK 4. Nah, jika kuota Ruang Guru kurang dari 1 GB dan kuota utamanya ini lebih dari 1 GB, maka kuota utama akan berkurang 0,5 GB. Lalu akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai sekian kuota GB. Lalu jika kuota Ruang Guru ini 1 GB dan kuota utamanya ini kurang dari 1 GB, maka kuota Ruang Gurunya akan berkurang 0,5 GB dan akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai kuota Ruang Gurunya yang berkurang sekian GB. Lalu di sini, jika kuota Ruang Gurunya ini kurang dari 1 GB dan kuota utamanya ini lebih dari 1 GB, maka yang akan berkurang itu kuota utamanya. Lalu, jika kuota Ruang Gurunya ini lebih dari 1 GB dan kuota utamanya ini lebih dari 0, maka kuota Ruang Gurunya yang akan berkurang. Jika kuota utamanya ini kurang dari 1 GB dan kuota Ruang Gurunya ini kurang dari 1 GB, maka akan 0. Lalu akan muncul tulisan harus ada kuota utama. Nah, jika yang kita pilih ini tidak 1-5, yang kita
pilih ini untuk mengakses aplikasi ini tidak 1 sampai 5, maka akan muncul tulisan pilihan tidak tersedia. Jika kita memilih logout yang di atas ini logout, maka aplikasi akan kembali ke awal dan saldo yang kita isi pun akan menjadi saldo utamanya, yaitu 10.000. Jika kita memilih selain yang 0 itu yang tadi yang di atas yang ini, kita memilih 3 ataupun angka-angka yang tidak ada di sini 120, maka akan muncul tulisan ini menu tidak tersedia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang sopan dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.